Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak hari ini? Semoga sehat selalu ya nak. Nah, bertemu lagi dengan Miss Inzim. Kita akan belajar tematik. Nah, kita akan melanjutkan tema 3, subtema 3, mengenai tugasku sebagai umat beragama. Kali ini kita pembelajaran 4 dan 5. Nah, ayo kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, badan kakak, ayo kita baca teks berikut ini yang berjudul Budaya Gotong Royong. Siswa wajib menjaga kebersihan. Seminggu sekali, Sekolah Siti mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan kelas dan halaman kelas. Semua siswa bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Kerja bersama untuk kepentingan bersama disebut gotong royong. Semua siswa sangat senang melakukan kerja bakti. Nah, badan kakak, dalam gotong royong ini, ya ada yang menyapu, ada yang mengangkat sampah, ada yang mengutip rumput, dan membuang sampah ke tong sampah. Jadi, semuanya itu saling kerjasama dalam membersihkan lingkungan. Gotong royong adalah kerja bersama untuk kepentingan bersama. Manfaat gotong royong yaitu yang pertama, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang kedua, pekerjaan akan cepat selesai abang dan kakak. Yang ketiga, gotong royong itu manfaatnya adalah untuk menjaga kerukunan. Contoh gotong royong di sekitar kita adalah pertama, gotong royong untuk membersihkan kelas dan halaman kelas. Nah, ini gotong royong yang ada di sekolah. Contoh gotong royong yang kedua yaitu gotong royong membersihkan rumah. Nah, jika abang dan kakak pernah melihat gotong royong di sekitar rumah, ada yang membersihkan masjid, lingkungan masjid. Nah, itu namanya gotong royong di lingkungan masjid. Nah, yuk kita amati permainan berikut ini. Ini adalah permainan dasar rounders. Nah, badan kakak perlu diingat bahwasanya permainan rounders itu hampir sama dengan permainan bola kasti. Dan ini merupakan permainan bola kecil. Ini merupakan permainan yang membutuhkan kerjasama abang dan kakak. Nah, jadi permainan rounders ini merupakan salah satu contoh permainan yang membutuhkan gotong royong atau kerjasama. Abang dan kakak, mari kita urutkan gambar berikut sehingga menjadi sebuah cerita. Jadi, untuk membuat suatu cerita, abang dan kakak perhatikan terlebih dahulu gambarnya satu persatu. Kira-kira gambar yang mana dahulu yang cocok untuk memulai suatu cerita? Nah, kita lihat di gambar pertama, ada Siti yang sedang menolong Dayu. Dayu sedang terjatuh. Di gambar kedua, ada Siti dan teman-temannya sedang bermain permainan rounders. Yang ketiga, itu ada Dayu yang ada di ruang kesehatan yang sedang diobatin. Di gambar terakhir ada Siti yang sedang menuntun Dayu menuju ruang UKS atau ruang kesehatan. Kira-kira mana ya urutan yang pertama untuk memulai suatu cerita? Yap, benar abang dan kakak. Gambar yang kedua, mereka itu sedang bermain rounders. Lalu yang kedua, Dayu jatuh dan ditolong oleh Siti. Lalu Siti pun membawa Dayu ke ruang
kesehatan. Dan di ruang kesehatan, Dayu diobati. Nah, kita mulai ya. Kita buat cerita berdasarkan urutan gambar tersebut. Dayu bermain rondes bersama teman-temannya. Saat bermain, Dayu terjatuh. Dayu merasa kesakitan. Kemudian Siti langsung membantu Dayu dan membawanya ke ruang UKS. Luka Dayu pun diobati oleh petugas UKS. Apa nilai sikap yang bisa kita peroleh, Abang dan Kakak, dari cerita ini? Ya, jadi nilai yang diperoleh itu adalah saling menghormati dan saling membantu antar teman walaupun berbeda agama. Di sini Dayu berbeda agama dengan Siti, tetapi Siti tetap menolong Dayu. Nah, Abang dan Kakak, jadi tolong menolong itu tidak boleh membeda-bedakan agama. Semuanya harus dibantu dengan ikhlas dan tulus. Bisa ya, Abang dan Kakak? Nah, di sini ada teks. Siti akan membeli barang-barang. Siti memiliki uang 1000-an dan 500-an. Siti ingin menukar uangnya. Nah, di sini ada 500-an 3 buah. 500-an 3 buah ini berapa ya kira-kira jumlahnya? Nah, mari kita hitung bersama-sama. 500 yang pertama kita tulis. Lalu kita tambahkan dengan 500 yang kedua. Dan kita tambahkan juga dengan 500 yang ketiga. Kita jumlahkan ya ke jalan ke bawah. 0 yang pertama turun. 0 di baris kedua 0 semua turun. 5 ditambah 5 itu 10 kan? Kita tambahkan dengan 5 lagi, yaitu 15. Jadi 1.500 jumlahnya, Abang dan Kakak. Nah, uang 1.500 rupiah ini bisa kita tukarkan menjadi beberapa uang yang lainnya. Yang pertama, kita tukarkan dengan 1.000. Nah, kira-kira kan ini 1.500. Untuk menjadi 1.500, uang 1.000 ini perlu ditambahkan ya. Kita tambahkan dengan 500. Jadinya 1.500 rupiah. Lalu ada uang 1.000-an, kita tambahkan dengan 200. Nah, ini masih 1.200. Maka kita tambahkan lagi dengan uang 200. Jadi 1.400. Kita tambahkan lagi, karena kurang kita tambahkan lagi dengan uang 100 rupiah. Menjadi 1.500. Lalu ada pecahan 200. Kita tambahkan dengan 200 lagi, jadi 400. Kita tambahkan lagi dengan 200, jadi 600. Kita tambahkan lagi dengan 200 lagi, 800. 800 ditambah 200, 1.000. Kira-kira untuk menuju uang 1.500, uang 1.000 ini kita tambahkan berapa ya? Benar, Abang dan Kakak, kita tambahkan 500 rupiah lagi, tetapi dengan uang pecahan yang lainnya. 200 ditambah 200 itu 400. Kita kurang 100 rupiah, maka 200 ditambah 200 itu 400, ditambah 100 jadi 500. Jumlahnya ini adalah 1.500 rupiah. Nah, gambarlah pecahan yang senilai dengan uang yang diberikan. Nah, di sini ada uang 1.000, 2 lembar. 1.000 ditambah 1.000 berapa ya? Kemudian ada uang 500 rupiah. Kita jumlahkan ya, Abang dan Kakak. 1.000 yang pertama kita tulis. Lalu kita tambah dengan 1.000 yang kedua. Dan kita tambah lagi dengan 500 logam ini. 0 yang pertama di baris pertama, 0 tambah 0 tambah 0, 0. 0 di baris kedua semuanya 0, maka turun 0. 0 ditambah 0 ditambah 5, itu 5. 1 ditambah 1, 2. Maka jumlahnya adalah 2.500.
Kita tulis jadi Rp2.500. Maka ini bisa kita tukar dengan pecahan yang senilai, yaitu Rp500. Kita tambahkan dengan Rp500, itu jumlahnya Rp1.000. Kita tambahkan lagi dengan Rp500, jadi Rp1.500. Kita tambahkan lagi dengan Rp500. 1.500 tadi kita tambahkan dengan 500, jumlahnya adalah Rp2.000. Untuk menuju Rp2.500, kita tambahkan lagi dengan 500 lagi. Jadi totalnya adalah Rp2.500. Lalu kita tukarkan lagi dengan pecahan yang senilai Rp2.000, kita tambahkan dengan uang logam yang lainnya. 100 ditambah 100, 200, ditambah 100, 300, ditambah 100, 400, ditambah 100 lagi jadi 500. 2.000-an kita tambahkan dengan 100 sebanyak 5 logam. Jadi 2.500. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini, Abah dan Kakak. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Abah dan Kakak dapat memahaminya dengan baik ya. Dan kita diberikan keberkahan dalam pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.